Jadi kalau ingin ya, bidang beliau kan Ustadz Abdul Somad sebetulnya di hadis kan? Hadis ya. Iya. Tapi dia sebut nama lain tadi. Ya. Ya. Jadi kita bocorkan ke umat sekalian ya, bahwa kalau ingin belajar hadis tetapi dengan sudut-sudut pandang fikih yang detail ya. Misalnya kalau Gus Baha misalnya dibanding Ustadz Abdul Somad. Ya. Gus Baha ini kan kekuatannya di Quran, ulumul Quran. Tafsir Quran tetapi dengan ayat-ayat ahkam dan kekuatan di fikihnya. Iya. Sehingga Gus Baha ini punya kelebihan di situ yang luar biasa. Nah, Ustadz Abdul Somad kelebihannya nah di sini. Jadi beliau mendalami hadis tapi dengan bab-bab fikihnya yang mendalam. Jadi saya membayangkan Ustadz Abdul Somad ini kayak membaca Al-Muwatta Imam Malik. Iya. Iya. Masya Allah, luar bahasan biasa. hadis yang sub-sub bahasannya berdasarkan sub-bab fikih gitu ya. Iya. Ada tasrih. Dan terus terang Ustaz, saya itu setiap malam begitu pulang dari IKL, saya tiap malam dengerin Ustaz Abdul Somad. Oh, iya, sampai rupanya pengagum sampai ya? Istri saya itu bilang, kapan mau tidur? Ntar dulu masih dengerin. Kalau dia merasa terganggu dengan suara, saya pakai headset. Nah sekarang pertanyaan saya, apa yang paling berkesan dari Ustadz Amir terhadap Ustadz Abdul Somad? Yang pertama, bahasa Ustadz Abdul Somad, bahasa yang mudah dipaham oleh semua kalangan. Jadi semua masyarakat dengan level apapun, baik dari kalangan awam maupun akademis, alhamdulillah saya merasakan bahwa bahasa Abdul Somad bahasa yang mudah dipaham. Terus yang kedua, bahwa tadi itu Ustaz Abdul Somad punya kebiasaan bahwa apa yang beliau sampaikan sudah catatannya. Jadi seandainya ada orang nanya, ada catatannya. Jadi setelah saya baca semua kitabnya Ustaz Abdul Somad yang 37 permasalahan, jadi itu kayaknya catatan materi Ustaz Abdul Somad yang disampaikan di berbagai tempat jadi buku. Jadi itu jadi materi. Jadi oretan-oretannya itu menjadi materi. Nah, makanya kita langsung tenang begitu mendapatkan penjelasan Ustaz Somad, tenang. Saya sendiri nih, saya merasakan nih, sekarang saya ingin menceritakan Ustaz Somad. Kalau ada orang nanya hukum ini, saya cari dulu apakah ada enggak pendapat Ustaz Abdul Somad. Saya cari dulu. Nah, ketika sudah beliau memberikan pendapat, baru saya ngopi-ngopi nih Ustaz. Mohon izinnya Ustaz. Dengan keredaan antum. Jika satu saat saya memberikan pendapat mirip-mirip dengan pendapat antum, yaitu ngopi dari pendapat antum Ustaz. Ya, semoga Allah berkahi insyaallah. Jazakallahu khairan. Jadi judulnya ini pendapat Imam Syafi'i, naqalahu Syekh Abdul Somad. Iya. Masya Allah, jazakallahu khairan, Allah barik fikum. Saya sedang diajarkan oleh dua orang guru ini bagaimana ilmu tawadhu, ilmu rendah hati. Jadi begitu cara mereka mendidik kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil akhlak dari Ustadz Dr. Amir Faisal dan Al-Mukarram Ustadz Bakhtiar Nasir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Tadi Ustadz Bakhtiar Nasir ada menyebut yang tak saya sebut tentang Gus Baha. Ada seorang mufti Makkah, ini catatannya agak lebih kecil dari yang tadi, Ustaz. Mungkin karena nggak bisa keluar beli kertas lagi seperti kemarin. Yang besar. Ada mufti Makkah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Hampir semua sanad-sanad hadis, sanad fikih itu bermuara ke Syekh Zaini Dahlan. Lalu kemudian turun ke bawah, itulah Syekh Bakri Syata, penulis kitab I'anatut Talibin. Lalu dari Syekh Bakri Syata turun ke bawah Syekh Mahfud At-Termasi. Termasi dari Tremas, Pacitan. Dari Syekh Mahfud At-Termasi turun ke bawah Syekh Faqih Mas Kumambang. Dari Kiai Haji Syekh Faqih Mas Kumambang yang mengambil sanad di Masjidil Haram dari Syekh Mahfuz,
baru turun ke bawah ke Syekh Zubair. Dari Syekh Zubair turun ke bawah ke Syekh Maimun Zubair yang dimakamkan di Ma'la. Dari Syekh Maimun terus turun ke Gus Bah yang disebutkan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir tadi. Saya tidak memasukkan beliau ke Quran atau ke fikih atau ke akhlak, karena kalau kita dengar kajiannya semua masuk, tafsirnya masuk, fikih syafi'inya masuk, lalu kemudian akhlak, kemudian sejarah, kemudian banyak mengutip dari Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian. Tapi saya kira semua guru-guru kita memperkaya kita sehingga bulan Ramadan kali ini saya pikir lebih meriah dari bulan sebelumnya, karena sebelumnya mungkin di masjid, hari ini kita lebih banyak menggali ilmu dari haddasana Zoom wa haddasana YouTube. Masya Allah. Ini Ustaz Abdul Somad bercerita tentang urgensi sanad keilmuan, bahwa Laulal ya, isnad dalil isnad la laqala man qala. laqala man qala masya laqala man syaa masya. Iya. Jadi seandainya tidak ada sanad, niscaya setiap orang akan berkata apa saja yang dia inginkan. Jadi luar biasa ini. Ini kayaknya penting sekali ya pada zaman sekarang ini, di mana kita dimudahkan sebetulnya secara komunikasi. Mungkin nanti suatu saat bisa dari Ustaz Abdul Somad atau dari AKL misalnya, ada sanad keilmuan melalui online kayaknya. Jadi kita bisa berguru secara online dan dapat sanad dari situ. Dan benar-benar talaki. Misalnya talaki sehingga dia benar-benar alim gitu. Karena setiap talaki itu benar-benar komprehensif ilmunya. Dan sangat istilahnya bukan parsial. Lain dengan orang yang misalnya otodidak, misalnya belajar sendiri. Ya itu. Akhirnya ya dia itu fatwa-fatwa aja. Gak ada sambungannya. Dan kemudian mudah menyalahkan orang lain dengan tanpa dasar gitu. Padahal itu wilayah misalnya wilayah khilafiyah. Maka langsung karena dia tidak mengikuti proses keilmuan yang secara komprehensif itu, akhirnya mudah menghakimi orang lain dengan pemandangan, dengan cara pandang yang sempit yang dia dapatkan gitu. Tapi dengan sanad keilmuan yang luas, maka dia itu seperti orang yang hafal semua jalan-jalan di kota. Misalnya gini, kita ini sudah hafal nih semua jalan di kota Jakarta. Nah, kalau kita sudah hafal, orang mau ngejalan kita nggak akan bisa. Mau kemana Pak? Mau ke Monas. Kata orang itu, salah Pak. Loh kenapa? Bukan di sini lewatnya Monas. Oh gitu, lewat mana? Lewat sana. Kamu yang salah. Saya tahu. Nah, jadi dia yakin. Karena apa? Dia tahu semua jalur sampai ke jalur tikus. Yang paling sempit pun dia tahu di Jakarta. Nah, orang yang menguasai semua keilmuan itu dan dia benar-benar paham dan benar karena ada penunjuk jalannya. Ini lewat sini, lewat sini. Maka benar-benar dia nggak mengira-ngira. Bukan sekedar belajar dari peta. Bukan belajar dari GPS. Tapi dia benar-benar ada orang menunjuki jalan lewat sini, nanti lewat sini sampai dia hafal menguasainya. Seperti ini tadi yang telah melahirkan generasi-generasi ensiklopedis seperti Mbah Maimun dan kemudian sekarang masih hidup ya adalah Gus Baha. Ya. Menarik, saya ingin coba garis bawahi tentang online ini ya, tentang online. Nabi Amir, ini kita dihadapkan pada satu peristiwa. Saya tadi subuh habis sholat bertanya sama anak saya kumpulkan gitu ya, sambil menunggu isyraq. Jadi para sahabat sekalian, bisa saja nanti sholat subuh di rumah, bulan Ramadan kita berzikir atau baca Quran, atau ya orang tua memberikan ilmu kepada anak-anaknya sampai terbit matahari, isyraq. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Oke, Masjidil Haram sekarang sedang tertutup, tapi kita bisa dapat pahala umroh tiap hari kan? Bisa juga dapat pahala haji kan? Iya. Iya, tamata ini, itu kan dalam riwayat hadisnya. Tetapi tentang ini, para ustadz ini harus siap dengan perubahan konsumen pasca COVID-19 ini. Apa itu online? Jadi budaya online yang saya menyebutnya istilah online booming.
ini sekarang sudah mulai terbiasa, rapat online, belajar online, ya, diskusi online. Ini orang sudah mulai terbiasa. Jadi yang Abi Amir kata-kata ini benar, dan idenya Ustadz Abdul Somad, Iya. agar para Ustadz menjadwal waktunya secara strategis, ini luar biasa idenya. Iya. Dan ini yang akan menjadi budaya setelah ini. Insya Ya, Allah. dengan akan menjadi budaya, dan Ustadz-Ustadz juga mesti siap nih mengantisipasi ini. Online booming. Saya nggak bicara ke bisnisnya lah ya, kepada sistem sosial baru di masyarakat, tetapi kalau Abi Amir tadi usulkan agar misalnya anak saya ingin belajar sama antum, Iya. anak saya ingin belajar dengan Ustadz Abdul Somad, dengan budaya online sekarang, ini kalau para asatidz memberikan ruang, waktu, ya, dan ruang tempat buat anak-anak kita belajar agama di luar sekolah mereka, ini menjadi mudah sekarang. Benar. Kita tinggal menyiapkan fasilitasnya di rumah kan, artinya kalau dulu kan biasa para ulama mengirim anaknya belajar dengan spesialis bidang tafsir karena ayahnya bidang hadis misalnya, diberikan kepada syekh tertentu. Nah sekarang dengan booming online seperti ini, pola belajar ini tentu memudahkan. Ya, dan juga Gitu ya. mudah untuk dapat sanad. Mudah mendapatkan sanad. Ya, gimana Ustadz? Kalau udah begitu kata jumhur, saya ikut saja. Jadi ada dua macam orang alim, Ustaz. Ada orang alim seperti sumur. Jadi orang datang kepadanya mengambil air. Tapi ada orang alim seperti cerek. Dia keliling ke cangkir-cangkir. Nah, jadi kalau sudah musim online kayak gini, ini Ustadz Abdul Somad sudah sejak berapa bulan sudah seperti sumur nih. Jadi sumur. Iya, jadi orang semuanya nanti menimba. Kayaknya memang sudah saatnya para ustadz ini jangan jadi cerek. Oh. Iya, jadi. Wah, ini pesan. Ini pesan. Apa komennya Ustadz Abdul Somad? Ini perlu didalami nih, pesannya saya belum paham. Suruh jadi sumur, tidak jadi ceret nih. Itu pesannya jangan tablik akbar lagi. Wah, bahaya kalau nggak ada tablik akbar lagi. Umat butuh hiburan, butuh silaturahmi, butuh ilmu pada saat yang sama, dan butuh sosok yang dicintainya. Dan itu adalah kearifan lokal Indonesia ini. Tapi insya Allah setelah COVID-19, insya Allah seperti yang didoakan oleh beliau, mudah-mudahan Ramadan ini berlalu insya Allah. Masya Allah. Oke, sebelum kita tutup nih Ustadz Abdul Somad, apa pesannya buat umat yang insya Allah mudah-mudahan besok sudah mulai terawih ya, dan sudah bersiap-siap menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ini bisa menjadi closing statement dan sekaligus ini kita akan sebarkan ke umat mudah-mudahan. Tafadhol. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara, ma in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya, kitab Allah Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Quran dan sunnah ini adalah kertas, tinta di atas kertas, dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Dia mesti dijelaskan oleh manusia yang punya akal, punya iman, punya akhlak. Maka dijelaskan oleh satu hadis lagi, al-ulama warasatul anbiya. Maka ada tiga, Al-Quran, sunnah, ulama. Ulama inilah yang berijtihad dengan segala perangkat. Umat akan selamat kalau dekat dengan ulama. Tapi kalau sudah jauh dari ulama, dia akan baca sendiri, rasa sendiri, interpretasi sendiri, nyasar sendiri. Maka bulan Ramadan bulan mendekatkan diri dengan ulama, bulan Ramadan bulan mendekatkan diri ke Quran dan sunnah melalui pemahaman para ulama. Dan di antara ulama-ulama kita, terus tonton EKL, subscribe, like, and share.
Kok jadi endorse ini judulnya? Baiklah, saudara-saudaraku, berbahagia sekali malam hari ini kita bisa, saya terus terang, sudah lama sangat rindu sama Ustadz Abdul Somad. Ya, sangat rindu. Dan ingin sekali berjumpa. Dan banyak hal yang ingin kami berbagi. Tapi malam hari ini, alhamdulillah, minimal 30% kerinduan itu sudah terjawab. Masya Allah. 30 ya? Iya. Karena belum ketemu langsung. Belum ya? ketemu langsung. Tetapi yang ingin saya bicarakan kalau ketemu pun, rupanya ini yang paling penting. Ide yang briliannya tadi itu. Ya, bagaimana pembinaan umat lebih terstruktur lewat pembagian waktu, dan kemudian lewat online semua bisa dimudahkan, dan saya kira ini akan saya perhatikan, dan mudah-mudahan Ustadz Abdul Somad senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan ilmunya memberikan manfaat yang besar juga kepada umat. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa memuliakan Ustadz Abdul Somad. Amin. Dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya seperti Amin. apapun. Dan kami mudah-mudahan juga senantiasa bisa membersamai beliau. Amin. Ya, dalam setiap perjuangan-perjuangannya. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Islam di Indonesia khususnya umat yang tercerahkan lewat lisan beliau, lewat ilmu beliau, dan lewat doa-doa beliau. Allahumma amin. Amin. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Somad. Sahabat-sahabat, kita akan tutup pertemuan malam hari ini, diskusi malam ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Amir Faisal. Tafadhol. Tentu yang di akhirnya saya minta penutup doa juga dari Ustadz Abdul Somad ya. Iya. Sehingga saya tinggal kalimat penutup saja. Doa Somad aja. Langsung mulai, nanti dilanjutkan Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Ya Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma waffiqna fima tuhibbu wa tardah. Allahumma allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina fi ta'atik. Allahumma alif baina qulubina fi ta'atik. Allahumma alif baina qulubina fi ta'atik. Wajma'na fid dunya muti'in taibin hamidin ilaika ya rabbal alamin. Wajma'na fi jannatikan na'im. Ya Hayy ya Qayyum, Ya Hayy ya Qayyum, Ya Rabbana ya Karim, Ya Hayy ya Qayyum, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, ajari kami. Ikatlah hati kami dalam iman kepadamu. Ikatlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Pancarkan cahayamu dalam hati kami. Kuatkan hati kami istiqomah berdakwah di jalanmu. Ya Allah, mudahkan kami dalam melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bekal kami untuk kembali kepadamu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Allahumma faqihna fid din, ya Allah dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Al-Qur'an dan sunnah yang benar, warzuqna fahmal mursalin, seperti yang kau berikan kepada para nabi dan wali-walimu ya Allah. Adapun Tuhan guru-guru kami, Allahumma tawil umurahum, panjangkan umur mereka, wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka, wa qawi imanahum, kuatkan iman mereka, mati'na bituli umurihim, berikan kami nikmat dengan barakah umur dan ilmu mereka ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dan negeri-negeri yang lain, saudara-saudara kami dari malapetaka bil khusus wabah corona ini ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ustadz Abdul Somad, hafidzakumullah, terima kasih. Semoga Allah satukan hati kita semua, para ulama, para asatid, dan disatukan hati kita bersama umat sampai jannah insyaallah. Uhibbukum fillah, Ustaz Somad, uhibbukum fillah.
أحبكم في الله اجمعنا في الجنة إن شاء الله اجمعنا في الدنيا في الدعوة في سبيل الله واجمعنا في الآخرة في جنات النعيم إن شاء الله آمين. Sahabat-sahabat, demikianlah pertemuan kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.